Lu tahu nggak kalau ribuan tahun lalu ada seorang kaisar yang begitu takut mati sampai rela ngabisin kekayaan negaranya. Buat nyari ramuan hidup abadi, dia nyuruh ilmuwan keliling dunia, ngirim kapal menembus laut yang waktu itu belum pernah dijelajahi, dan minum pil aneh setiap malam cuma buat satu tujuan, mengalahkan kematian. Namanya Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Tapi sebelum jadi penguasa paling ditakuti di masanya, dia dulu cuma anak kecil dari sebuah negara kecil yang lahir di dunia yang kacau balau. Tahun 29 sebelum Masehi, di sebuah negara bernama Qin, lahirlah seorang bayi bernama Yingzheng. Waktu itu, Tiongkok belum jadi negara besar seperti sekarang. Bumi yang kita sebut Cina masih terpecah menjadi 7 kerajaan besar yang terus-menerus saling serang. Ini disebut periode negara-negara berperang. Bayangin, 7 kerajaan besar yang masing-masing punya raja, pasukan, mata-mata, dan ambisi untuk jadi penguasa tunggal. Tiap tahun ada perang. Tiap musim ada pembunuhan politik. Nggak ada yang aman. Bahkan keluarga raja pun bisa hilang dalam semalam. Yingzheng lahir dari ayah bernama Raja Zhuangxiang dan seorang ibu bernama Zhao Ji. Tapi hidupnya jauh dari damai. Di usia 13 tahun, ayahnya meninggal mendadak. Dan dia dipaksa naik takhta jadi Raja Qin saat masih remaja. Bayangin, anak 13 tahun, tiba-tiba harus memimpin kerajaan yang dikelilingi musuh. Sejak kecil, Yingzheng udah kenal sama rasa takut. Takut dikhianati, takut dibunuh, takut kerajaan yang diwariskan ayahnya lenyap. Rasa takut ini nantinya jadi bahan bakar ambisinya. Kalau dia bisa menyatukan semua negara, mungkin dia bisa mengalahkan kematian. Atau setidaknya kematian politik. Meskipun masih remaja, Yingzheng nggak tumbuh jadi raja boneka. Di balik tahta, ada seorang pedagang kaya bernama Lu Buwei, mentor politik yang mengajari dia cara mengatur kekuasaan. Lu Buwei ini pintar, licik, dan ngerti cara memecah belah musuh. Zheng belajar cepat. Dia mempelajari seni perang, diplomasi, dan cara memanfaatkan kelemahan orang lain. Bahkan ketika masih belasan tahun, dia sudah menghadapi percobaan kudeta dan percobaan pembunuhan. Setiap malam dia tidur dengan rasa was-was. Setiap hari dia belajar satu hal. Kalau mau selamat, lo harus jadi yang paling kuat. Pelajaran itu nempel sampai dewasa. Dia nggak mau sekadar bertahan. Ambisinya lebih besar. Menyatukan seluruh negeri supaya nggak ada lagi raja-raja yang bisa mengancamnya. Begitu dewasa, Yingzheng memulai rencana gila, satu persatu menaklukkan kerajaan tetangga. Strateginya cerdas, serang yang lemah dulu, beli pengkhianatan di dalam musuh, dan jaga logistik pasukan supaya perang bisa terus jalan. Perang demi perang dijalankan. Negara Han jatuh, disusul Zhao, Yan, Wei, Chu, dan Qi. Tahun 221 sebelum Masehi, setelah 2 dekade darah dan tipu daya, Yingzheng berhasil menaklukkan seluruh daratan Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua kerajaan itu bersatu di bawah satu bendera. Dia mengganti namanya jadi Qin Shi Huang, yang artinya kaisar pertama dari dinasti Qin. Bukan raja tapi kaisar. Gelar baru, kekuasaan absolut. Dengan kekuasaan itu dia bikin reformasi besar. Standarisasi mata uang, bahasa tulisan, ukuran roda gerobak, lebar jalan, menyatukan sistem hukum, bikin negara jadi satu kesatuan. Semua rakyat harus tunduk. Kekacauan yang dia alami waktu kecil pelan-pelan dia kubur lewat ketertiban paksa. Tapi di balik itu, ada ketakutan baru. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula ketakutan akan kehilangannya. Kekuasaan Qin Shi Huang gak cuma soal politik. Dia juga suka proyek yang melampaui akal sehat. Dia mulai membangun tembok raksasa di utara, cikal bakal, tembok besar Tiongkok, buat menahan serangan suku-suku nomaden. Dia membangun jaringan jalan raya yang luar biasa untuk ukuran zaman itu, supaya pasukannya bisa bergerak cepat. Dia juga memerintahkan pembangunan makam raksasa untuk dirinya sendiri. Kompleks pemakaman ini sampai sekarang. Jadi salah satu situs arkeologi paling misterius di dunia. Di sanalah ditemukan ribuan patung prajurit tanah liat yang kita kenal sebagai Terracotta Army. Masing-masing prajurit punya wajah berbeda, seolah pasukan sungguhan yang siap menjaga kaisar bahkan setelah mati. Untuk semua proyek itu puluhan ribu buruh dipaksa kerja paksa. Banyak yang meninggal karena kelelahan atau kelaparan. Qin Shi Huang nggak peduli. Buat dia, semua itu harga yang pantas demi kekuasaan yang abadi. Semua kekayaan dan kekuasaan itu nggak bisa ngilangin satu halan ketakutan akan kematian. Semakin tua, Qin Shi Huang semakin paranoid. Dia percaya bahwa kalau dia mati, kekuasaannya bisa lenyap, namanya bisa hilang. Dia nggak mau itu terjadi. Dia mengundang para alkemis dan tabib, tahu untuk mencari ramuan abadi, obat yang katanya bisa membuat manusia hidup selamanya. Para alkemis bilang mereka butuh bahan-bahan langka dari pulau jauh di timur. Qin Shi Huang pun mengirim ekspedisi besar, dipimpin seorang alkemis bernama Xu Fu, membawa ratusan kapal, ribuan orang, dan perbekalan untuk mencari pulau para dewa. Di istana, para alkemis mulai meracik pil dari berbagai mineral.
Salah satu bahan utamanya, merkuri atau air raksa. Waktu itu, merkuri dianggap suci dan punya kekuatan abadi. Setiap malam, Qin Shi Huang menelan pil-pil merkuri itu dengan keyakinan bahwa tubuhnya akan jadi kebal terhadap kematian. Ironisnya, merkuri adalah racun mematikan. Tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang melakukan perjalanan inspeksi ke wilayah timur. Di tengah perjalanan, dia jatuh sakit. Gejalanya aneh, tremor, sakit perut, halusinasi. Para tabibnya bingung, mereka nggak sadar bahwa itu semua adalah gejala keracunan merkuri. Kondisinya memburuk. Di sebuah perjalanan jauh dari ibu kota, Kaisar pertama Tiongkok meninggal di dalam kereta, usianya sekitar 49 tahun. Para pejabat ketakutan. Mereka menutupi kabar kematian selama berminggu-minggu sambil membawa jenazahnya pulang. Bahkan mayatnya disamarkan dengan tumpukan ikan asin supaya orang-orang nggak curiga karena bau busuk. Ironi terbesar dalam sejarah Tiongkok. Kaisar yang terobsesi menaklukkan kematian, mati karena ramuan keabadian yang dia minum sendiri. Setelah kematiannya, kekaisaran Qin yang tampak kokoh runtuh hanya beberapa tahun kemudian. Pemberontakan meledak di mana-mana. Dinasti Qin tumbang digantikan dinasti Han. Tapi warisan Qin Shi Huang tetap hidup. Standarisasi bahasa, hukum, mata uang, itu jadi dasar Cina modern. Tembok besar terus dikembangkan oleh dinasti berikutnya. Kompleks makamnya di Xi'an jadi misteri abadi. Pasukan terakota yang ditemukan tahun 1974 hanyalah bagian luar kompleks. Makam utama Qin Shi Huang masih belum dibuka sampai hari ini. Para ilmuwan menemukan kadar air raksa yang sangat tinggi di tanah sekitar makam sesuai catatan kuno yang bilang bahwa di dalam sana ada samudera air raksa yang mengalir sebagai simbol dunia. Banyak yang percaya makam itu menyimpan teknologi dan rahasia yang belum pernah kita lihat. Tapi pemerintah Tiongkok melarang penggalian besar-besaran demi menjaga situs dari kerusakan. Jadi bahkan setelah 2000 tahun, sebagian besar rahasia Qin Shi Huang masih terkunci di bawah tanah, sama seperti ambisinya untuk mengalahkan kematian. Qin Shi Huang menghabiskan hidupnya untuk menaklukkan musuh, membangun tembok raksasa, dan mencari ramuan abadi. Dia gagal mengalahkan kematian. Tapi ironinya, lewat kegagalan itulah namanya justru hidup abadi dalam sejarah. Setiap kali kita bicara tentang tembok besar, Terracotta Army atau kisah pencarian keabadian, kita sebenarnya sedang menghidupkan kembali mimpi seorang kaisar yang nggak pernah rela mati.